Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ketua kelasnya silakan siapkan teman-teman. Syukruk, Maghrib, Maghrib, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Teks eksplanasi yang di LKPD bentuknya apa? Tidak baku. Nah, sekarang Bunda akan menampilkan video teks eksplanasi yang baku. Anak-anak Bunda nanti cari kata-kata yang tidak baku. Nah, mana kata-kata yang berbeda di teks itu dengan teks video yang di depan? Silahkan anak-anak Bunda tulis di bagian bawah. Oke, ada berapa kata di situ? 5. Jadi di sebelah kiri nanti di bagian sebelah sini anak-anak Bunda tulis kata tidak bakunya. Oke? Yang di sebelah sini nanti anak-anak Bunda tulis kata yang baku. Nah, sekarang Bunda putar teks eksplanasi yang di depan. Perhatikan mana tulisan katanya yang berbeda. Bisa? Bisa. Oke. Silahkan memperhatikan dengan baik-baik. Temukan 5 kata itu. Oke? Oke. Oke, kembali fokus. Kita mulai dari sekarang. Listrik dari cahaya matahari. Listrik dapat dihasilkan dari cahaya matahari menggunakan pembangkit listrik tenaga surya atau Perhatikan juga teks di LKPD kalian. Kira-kira mana yang berbeda di antara yang di LKPD sama yang Bunda tulis di depan. Nanti kata-kata yang berbeda kalian tuliskan di bagian bawah. Kata baku di sebelah, kata yang tidak baku di sebelah sininya, yang bentuk bakunya di sebelah sininya. Oke? Oke. pembangkit listrik tenaga surya adalah pembangkit listrik yang ramah lingkungan dengan memanfaatkan panel surya yang terbuat dari silik. Pembangkit listrik tenaga surya mengubah energi surya menjadi energi listrik. Pada siang hari, panel surya menerima cahaya atau sinar matahari yang kemudian diubah menjadi energi listrik. Listrik ini Oke, gimana? Udah dapat 5 katanya? 2. Kelompok sini berapa? 4. 5? 4. Kita putar sekali lagi. Ya. Oke, perhatikan baik-baik ya. Di mana saja kata-katanya yang berbeda. Oke? Oke. Udah siap semuanya? Udah putar ya? 1, 2, 3. menghasilkan listrik dari cahaya matahari. Listrik dapat dihasilkan dari cahaya matahari dengan memanfaatkan panel surya yang terbuat dari silik listrik. Oke, gimana? Udah ketemu. Udah semua. Udah. Coba kelompok sini udah berapa kata? Udah kasih clue di bagian sini ada yang berbeda. Ada. Udah ketemu semua? Udah. Ya, kita tunggu ininya hilang. Ada.
Surya mengubah Di bagian ini ada juga. Ayo coba perhatikan. Udah dapat semuanya? Oke, kita lanjut ke instruksi selanjutnya di halaman sebelahnya. Perhatikan kata-kata yang sudah anak-anak muda temukan tadi. Dari kata-kata itu, kira-kira apa ciri-ciri dari kata baku? Ada yang bisa menyimpulkan? Tengok buku, no. Dari kata-kata yang kalian temukan itu. Coba kita mulai dari kata yang terakhir. Dia kata-katanya hujan. Bentuk bakunya adalah Wajan. bentuk tidak bakunya bayan. Bentuk bakunya hujan. Ini bahasa apa, Nak? Bahasa Inggris. Berarti ciri-ciri bahasa baku itu tidak dipengaruhi oleh bahasa asing. Oke. Tulis. Ciri-ciri yang pertama apa tadi? Bahasa baku tidak dipengaruhi oleh bahasa asing. Kita buka singkat kata. Jadi bahasa baku itu yang kedua tidak dipengaruhi oleh bahasa sehari-hari. Oke, catat, simak dan catat ya. Berarti kata baku juga tidak dipengaruhi oleh bahasa daerah. Silakan ditulis. Oh ya kan? Emang pernah dia berubah? Yang mengubahnya siapa? Kita. Jadi bahasa gaul gitu-gitu kan? Berarti ciri-ciri kata baku yang selanjutnya adalah tidak berubah. Tentang sifat-sifat kata baku sudah selesai. Apa saja tadi sifat-sifatnya? Tidak dipengaruhi oleh bahasa. Tidak dipengaruhi oleh bahasa. Tidak dipengaruhi oleh bahasa. Yang keempat bentuknya tidak berubah-ubah. Nah, selanjutnya anak bunda lihat lagi bagian bawahnya. Di bagian bawah sifat-sifat, di situ ada kolom berbentuk oval. Silakan diisi. Apa instruksinya? Mencari informasi penting. Pasti anak bunda udah sering kan mencari informasi penting dalam teks eksplanasi? Sesuai paragraf.
Iya, ditempelkan. Berurut ya. Oh, ini belum dapat yang kan? Ayo silakan setiap kelompok bekerja mengurutkan. Tahu urutannya kan? Bisa baca lagi dari teks ya. Nanti silakan di kotak bawahnya tuh dituliskan sedikit. Ada listrik nggak? Sampai mana? Yang controller kemana katanya? Teks paragraf kedua. Baterai. Ya, dari controller habis itu ke Dua lagi. Listrik. Think about it. Apa artinya ada yang tahu? Ayo coba. Pikir. Nah, pikirkan tentang ini. Mengapa kita membutuhkan sumber energi listrik alternatif? Ada yang tahu? Ayo coba nada. Ya, agar sumber daya alam tidak cepat habis. Seperti apa contohnya? Iya betul. Salah satu contoh sumber alternatif energi listrik adalah PLTS, yaitu menghidupkan energi listrik menggunakan ya, atau cahaya matahari. Tapi anak-anak muda, ternyata bahan-bahan makanan di rumah kita itu ada juga yang bisa menghasilkan listrik. Anak-anak muda ada yang tahu? Ya, kalau di buku katanya lemon dan umbi-umbian. Sekarang kita buktikan dengan memperhatikan video yang ada di depan. Oke? Sebelumnya di sini ada yang sudah tahu belum? Kalau ternyata dari bahan makanan itu bisa juga menghasilkan energi listrik. Tahu? Hanya sekarang
dapat dihasilkan dari beberapa bahan yang terdapat di dalamnya. Simak video yang disaksikan oleh guru. Oke, terus di situ disuruhnya apa? Tuliskan. Jadi anak-anak Bunda sambil memperhatikan video ditulis apa saja bahan makanan yang dapat dihasilkan. Oke, kita mulai ya. Hidup lagunya. Bisa ya anak-anak Bunda perhatikan. Dari 3 jeruk nipis bisa menghidupkan labu. Oke, kita lanjut. Kira-kira dari tomat bisa nggak? Bisa. Wih, hidup juga ya. Kalau lampunya harus dimatikan dulu baru nggak nampak cahaya lampu. Hidup kan lampunya kan? Dari apel hidup juga? Timun. Dari timun bisa nggak kira-kira? Hidup ya. Dan lain-lain itu energinya besar. Tapi mungkin aja loh di masa depan ada cara efektif yang dapat dihasilkan oleh seseorang untuk menghasilkan energi listrik yang besar dari kentang, dari lemon. Mungkin nanti si kakak menjadi penemu pembangkit listrik tenaga lemon. Mungkin si Satir nanti jadi penemu pembangkit listrik tenaganya nggak besar ya. Satir, mungkin nanti di masa depan kamu menjadi penemu pembangkit listrik tenaga kentang. Kan kita nggak ada yang tahu ya. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Enggak. Berarti bagian bawah LKPD-nya udah bisa diisi? Sudah. Semuanya sudah selesai? Sudah. Oke. Ini betul tidak ada yang mau ditanyakan? Oke. Kalau ada yang ditanyakan, Bunda yang bertanya. Apa bedanya arus AC dan DC? Ada di teks tadi kan? Kira-kira anak Bunda tahu apa itu arus AC dan arus DC? Tahu ke? Tahu? Ayo coba ambil. Arus DC mengalirkan arus listrik dari televisi dan benda-benda elektronik lampu. Kalau AC Ada lagi? Apa ini kan? lampu penerangan, televisi dan lain-lain. Dan peralatan listrik yang menggunakan arus elektropulsa dan pompa air. Berarti kalau arus AC itu dia ke kulkas sama pompa air. Kalau DC dia itu biasanya ke lampu, ke televisi dan DC ini anak-anak Bunda. Kalau arus DC itu dia searah. Nah, di sini kutub negatifnya, berarti di sini kutub positifnya. Dia searah terus. Tapi kalau arus AC nanti dia di sini negatif, di sini positif, sini negatif lagi positif. Pokoknya dia arusnya bolak-balik. Apa tadi kalau arus DC dia searah. Kalau arus AC dia arusnya bolak-balik. Untuk positif dan negatifnya itu saling bolak-balik. Oke? Kita lanjut. Nah, terakhir selesai.
sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Sukses selalu. Kelas 6 ada. Sekarang waktunya kita presentasi kelompok. Kira-kira adakah kelompok yang ingin mempresentasikan hasil diskusinya ke depan kelas? Sama anggota kelompoknya dong. Anggota kelompoknya maju juga lah menemani kawannya. Oke, kelompok yang lain simak ya penjelasan dari kelompok yang tampil. Jadi hasil diskusi hari ini adalah dapat ke bawah. Oke, baik. Dua, tiga. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama kelompok yang kelima. Oke. Sama kata-kata laki yang ditemukan. Sama. Oke, lanjut. Informasi penting aja. Oke, benar. Nah, ini kelompok dari Rifrikeri udah selesai menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Kira-kira ada yang mau memberikan pertanyaan, tanggapan, atau komentar ke kelompok ini? Enggak. Ada? Enggak. Ayo, tutup lagi kelompok lampu seri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo tepuk tangan dulu. Nah, mulai meja, tangan di meja. Gak mau maju ke depan. Silakan angkat tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kulkas yang sudah Kominfo akan mempresentasikan hasil pengamatan dan diskusi kami. Nama anggota kelompok: Bella, Karin, Said, Abdi, Kakak. Unsur kata baku dan tidak baku. Oke, sudah selesai presentasi dari kelompok Kulkas 2 Pintu. Sekarang kelompok lain ada yang mau memberikan pertanyaan, tanggapan, atau komentar nggak ke kelompok Kulkas 2 Pintu ini? Enggak. Oke, kalau tidak ada, silahkan tutup kelompok. Sekian dari kelompok Kulkas 2 Pintu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih tepuk tangan dulu. Oke, ini Bunda ada memberikan kertas. Silahkan tulis nama. Nama pribadi, oke? Nama masing-masing. Kuis evaluasi bahasa Indonesia dan IPA, kita mulai. Angkatkan soalnya semua. Kita ke pertanyaan 1.
ditulis kalimatnya. Pak. Silakan kalau benar di checklist, kalau salah diisi. Jawabannya adalah A. Dipengaruhi bahasa sehari-hari. Karena bahasa baku itu tidak dipengaruhi bahasa sehari-hari. Salah. Jadi kalian tentukan yang ditulis di sini itu benar atau salah. Oke? Pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS merupakan penghasil energi listrik yang kurang baik karena dapat menyebabkan pencemaran. Benar atau salah? Silakan tulis di jawaban masing-masing. Dari PLTS yang berfungsi mengubah arus listrik DC menjadi AC adalah A. Inverter, or yang kedua baterai. Silakan tuliskan jawaban kalian. A. Inverter, B. Baterai. Bagian dari PLTS yang berfungsi mengubah arus listrik DC menjadi AC. Sudah semua? Sudah. Oke, kita cek jawaban. Jawabannya apa? Oke. Benar. Bagus, kamu sudah menyelesaikan seluruh kuis. Sekarang dapatkan gelar kelasmu. Go. Siswa kelas 6A, super. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Silakan buat benar salahnya ya. Bun, simpan dulu untuk diri sendiri, nanti dikumpul. Sudah semua, kita kembali lagi ke tujuan pembelajaran. Yang pertama, anak-anak Bunda memahami ciri-ciri kosakata baku. Sudah tahu sekarang ciri-ciri kosakata baku? Yang pertama ada tidak dipengaruhi bahasa, tidak dipengaruhi bahasa, tidak dipengaruhi bahasa, tempat bentuknya tidak berubah-ubah. Yang kedua, anak Bunda dapat menuliskan informasi penting dari teks eksplanasi secara teratur. Mulai dari paragraf 1, yang topik, paragraf kedua, yang ketiga, simpulan penulis. Nah, yang ketiga, anak Bunda mengetahui manfaat sumber alternatif energi listrik. Apa manfaat sumber alternatif energi listrik? Memudahkan perabotan Listrik, ya. Apa lagi? memudahkan Apa nak? Ya. Ada lagi? Untuk menghemat sumber daya energi yang lama, seperti minyak bumi dan juga batu bara. Jadi kita perlu adanya sumber alternatif energi listrik agar yang seperti minyak bumi, batu bara itu tidak habis. Selain itu juga sumber alternatif energi listrik itu ramah lingkungan. Nah, yang terakhir dapat menjelaskan cara kerja panel surya. Apa tadi cara kerja panel surya? Yang pertama, panel surya menyerap cahaya matahari. Yang kedua, disalurkan ke konvektor. Selanjutnya disalurkan ke baterai. Habis itu disalurkan ke motor. Dan yang terakhir disalurkan ke itu kalau di rumah. Tapi kalau PLTS kayak lampu yang di depan itu, ya karena cuma ada satu yaitu lampu, jadi cahaya matahari itu diserap oleh panel surya langsung disimpan ke baterai. Kalau lampu dia tadi AC atau DC? AC. Makanya dia dari baterai langsung disalurkan ke lampu. Tadi rangkaian kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, Bunda mengucapkan terima kasih atas perhatian dan juga partisipasi kalian dalam proses pembelajaran.